Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Wis modar kabeh. Mae saiki wis bongko. Bongko. Matek kabeh. Nah, orang Jawa Timur, orang Surabaya, dulu itu kalau memanggil ibu, itu bukan ibu. Mereka memakai sebutan mak. Mak itu sama dengan artinya ibu atau mbok. Si mbok atau cara bilang manggil mbok, gitu. Nah, tapi sekarang kalau panggil mbok itu kelihatannya kok orang sekarang bilang kasar. Tapi dulu juga ya, kalau panggil ibunya tuh ya mak, mbok. Nah, kalau rusak-rusakan juga nemen. Belebes, gak karu-karuan. Kalau marah itu sampai ibu bapak dibawa-bawa. Misuh-misuhnya itu ya makmu, bapakmu ya mbokmu gitu. Mungkin ada yang risih dan ingin tahu kenapa aku mengawali video aku ini dengan kata-kata seperti bongko, wis matek kabeh, ibu, mbok, mak, segala macam. Kenapa? Aku akan jelaskan di video ini. Silahkan ikuti, sangat menarik. Aku ingin menjelaskan background yang kalian lihat sekarang ini. Itu sewaktu aku belanja di Philadelphia, di toko supermarket Asia, kira-kira 2 hari yang lalu. Seperti inilah suasananya di supermarket Asia yang ada di Philadelphia. Ini yang kalau nggak salah yang terbesar ya. Aku seneng belanja di sini, tempatnya lebih bersih, sayur-sayurnya, buah-buahnya itu seger-seger. Jadi istri aku seneng belanjanya ke sini. Masih ada satu lagi di sebelah sana, terus masih ada toko Vietnam yang jual jajan pasar saja. Nah, juga video nanti setelah ini ada video tentang pasar yang sering diadakan pada musim panas di mana aku tinggal dulu di New Jersey. Nah, di sekitar Philadelphia sini, di sekitar toko Asia ini banyak sekali komunitas Asianya. Yang terbanyak kalau nggak salah antara Vietnamese dengan Chinese. Komunitas Vietnam aku rasa banyak di sini. Juga ada komunitas dari Laos, dari Burma, dari Kamboja. Orang Indonesia juga termasuk banyak di sini. Tapi sewaktu Krismon dulu, di tahun 98, banyak sekali orang Indonesia yang pada berdatangan ke sini. Waktu itu kira-kira ada sekitar 10.000 sampai 20.000 orang Indonesia yang ada di Philadelphia ini. Terus kemudian ya banyak yang dapat problem, persoalan dengan surat-suratnya, enggak tahu gimana. Akhirnya banyak yang pulang ke Indonesia, tidak bisa kembali lagi. Atau tidak mau kembali, saya sendiri kurang begitu tahu. Nah, toko ini adalah toko yang paling lengkap. Toko Asia yang paling lengkap di sini. Maka itu aku senang belanja di sini. Juga ada toko Indonesia di sini. Padahal di sini juga lengkap loh. Macam bumbu-bumbu yang diperlukan untuk masakan Indonesia juga ada. Laos juga ada, kencur, jahe, kunyit, ada semua di sini. Tidak jauh dari sini ada satu area di mana banyak orang Indonesia yang tinggal di tempat itu. Dan komplit ada tokonya juga. Inilah toko Indonesia yang namanya Pendawa Cafe. Tokonya lengkap sekali. Kalau kalian ingin cari bumbu-bumbu untuk keperluan memasak masakan Indonesia, di sini ada semua. Ada juga bumbu jadi. Dan ada juga makanan siap makan. Banyak jajan pasar yang ada di sini yang seperti kalian bisa lihat di layar kalian saat ini. Ada juga sambal goreng tempe, sambal goreng teri, ada pastel, ada kroket, lumpia, segala macam. Itu peyek, tempe goreng, lemper. Wah, semuanya pokoknya ada. Nah, ini makanan jadi ini.
nasi campur, ada nasi campurnya, nah itu sambal goreng teri, sambal goreng tempe, ada pepes, pokoknya semua komplit. Ini ada bakwan, enak itu. Juga ada warung Surabaya. Aku senang makan di restoran ini karena masakan Jawa Timur sangat cocok sekali dengan lidah saya. Jadi, wah pokoknya cocok iku cung, enak. Ini warung Surabaya dilihat dari depannya. Nah, kalau kalian masuk di dalamnya, masakannya enak sekali. Kalau kalian datang berempat atau berlima, kita bisa pesan ala restafel atau ala tumpeng juga bisa, atau makan di piring, terserah kalian. Pokoknya masakannya sip lah, enak, dan sambal terasinya bukan main. Ini adalah toko serba ada di Amerika. Dan di sini juga dijual senjata api, itu peluru-pelurunya ya. Nah ini pisau, itu senjata untuk berburu, itu senjata beneran itu ya. Bukan senjata angin, bukan. Nah ini ada alat-alat untuk berburu juga. Terus juga di sana, coba lihat itu. Di sana itu jual serba ada di sini, tapi jual senapan panjang juga. Coba kalian lihat itu jual air minum juga itu. Ini jual air untuk radiator. Nah itu di sananya bisa, itu senjata beneran itu. Seperti inilah tokonya bila kita lihat dari depan. Cukup besar tokonya dan tempat parkirnya juga tidak kalah besarnya. Toko ini terletak di tengah-tengah sawah. Di sekitarnya masih banyak persawahan. Aku senang belanja di toko ini karena aku tidak perlu harus lari-lari ke beberapa toko hanya untuk keperluan rumah tangga saja. Jadi toko ini sangat praktis sekali ya. Aku hanya pergi ke satu tempat, ke toko ini, aku sudah bisa mendapatkan semua apa yang aku inginkan untuk rumah tangga aku. Misalkan aku mau belanja makanan, ada di sini. Ada brambang, ada es lilin, ada semuanya. Sayur-sayur juga ada, sampai pakaian juga ada. Dan juga di toko ini jual alat-alat untuk olahraga, misalkan hobi kita mancing, di sini ada juga dijual kail untuk mancing ikan, sampai senarnya juga ada, juga mainan untuk anak-anak, sepatu, semuanya tersedia di toko ini. Jadi kita nggak usah biayaan ke sana sini hanya untuk keperluan rumah tangga aja. Perlu diketahui ya, agar kalian tidak salah paham. Tidak semua toko serba ada yang ada di Amerika ini menjual senjata api. Semua ini tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah, baru-baru ini aku mendapat 2 komen yang sangat menarik. Satu komen, dia tanya, berapa harga senjata ini ya? Nah, tentang harga ini tergantung mereknya apa, kalibernya berapa, terus ini senjata baru atau senjata bekas. Nah, seperti itulah. Dan komen yang kedua ini menarik juga. Alasan kenapa senapan dijual belikan dan dilarang dijual secara bebas. Nah, menjawab pertanyaan Bro Anwar tentang kenapa senjata api dijual belikan. Dijual belikan di mana? Di Indonesia atau di Amerika? Dan dia teruskan, dilarang dijual secara bebas. Dilarang dijual secara bebas di mana? Di Indonesia atau di Amerika? Nah, bila pertanyaan ini ditujukan untuk di Indonesia atau di negara lain, saya tidak bisa menjawabnya.
Tapi saya hanya bisa menerangkan kenapa di Amerika bisa dijual belikan. Karena peraturan di Amerika sini diperbolehkan untuk jual atau membeli senjata api. Semua ini tergantung peraturan yang berlaku di masing-masing negara bagian. Setiap negara bagian mempunyai peraturan tersendiri. Nah, mungkin saat ini ada banyak di antara kalian yang sudah agak mumet dan tidak mengerti dengan apa yang aku maksud dengan negara bagian. Oke, aku jelaskan ya. Di Amerika terdiri dari 50 negara bagian. Misalkan negara bagian New York, negara bagian California, negara bagian Texas. Ke-50 negara bagian ini bergabung menjadi satu negara yang dinamakan United States of America atau Amerika Serikat. Sebagai contoh lagi, seperti di Eropa, di mana di seluruh negara yang ada di Eropa bergabung menjadi satu dan dinamakan EU, Uni Eropa. Bapak bangsa yang menemukan negara Amerika ini dengan bijak memasukkan amendmen kedua ke dalam Bill of Rights, ke dalam undang-undang negara Amerika ini yang seperti kalian lihat di background layar ini. Yang isinya kira-kira seperti ini. Menjamin hak rakyat untuk memiliki senjata api. Dan hak untuk memiliki senjata api ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kira-kira seperti itulah. Maka itu di Amerika ini kami diperbolehkan untuk memiliki senjata api dengan syarat ya. Dengan syarat kita berkelakuan baik. Dalam arti kita tidak pernah melanggar hukum. Tidak pernah berbuat hal-hal yang bersifat kriminal. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita ini tidak pernah tersangkut melakukan hal-hal kriminal? Nah, di Amerika ini kita mempunyai sistem semacam database, national database, di mana orang-orang yang pernah tersangkut dalam perbuatan kriminal itu namanya sudah di blacklist, dimasukkan di national database. Nah, dari situlah pemerintah mengetahui apakah kita pernah terlibat ke perbuatan kriminal. Jadi sebelum kita membeli senjata, kita harus mengajukan permohonan untuk membeli senjata. Jadi sebelum permohonan itu dikabulkan, pemerintah bisa mengecek kita ke national database ini. Kalau kita bersih, berkelakuan baik, maka itu kita diperbolehkan diberi surat berkelakuan baik, dan berdasarkan surat kelakuan baik ini, maka kita bisa membeli pistol misalkan atau senapan panjang. Nah, seperti itu kira-kira prosesnya. Nah, ada lagi satu peraturan yang mungkin tidak layak dan sangat mengejutkan bagi orang di Indonesia. Ada di beberapa negara bagian di Amerika ini yang memperbolehkan rakyatnya membawa pistol di pinggangnya. Nah, ini agak aneh kan? Seperti polisi yang kalian lihat di Indonesia itu, rakyat diperbolehkan membawa pistol di pinggang mereka. Kemana-mana bawa pistol boleh. Tapi tidak di semua negara bagian loh. Ada beberapa bagian negara bagian yang memperbolehkan hal seperti ini. Seperti misalkan di Texas atau di negara bagian di mana aku tinggal sini, di Pennsylvania sini, kami boleh membawa pistol di pinggang kita. Nah, ini ada dua macam.
ada dua macam aturan ya. Yang pertama dulu, kita boleh, rakyat biasa diperbolehkan membawa pistol di pinggang. Tapi syaratnya harus terlihat. Nah, tidak boleh ditutupi dengan kaos atau kaos oblong atau kemeja atau tertutup oleh jaket, itu tidak boleh. Jadi pistol yang kita bawa ini harus terlihat di mata publik, di mata umum. Jadi semua orang harus bisa melihat pistol kalian yang kalian bawa di pinggang itu. Nah, itu peraturan pertama. Untuk hal seperti ini tidak memerlukan surat izin. Semua orang yang mempunyai pistol boleh membawa pistolnya di pinggang mereka. Lihat foto di layar ini. Seperti polisi yang kalian lihat di Indonesia lah. Seperti itu, semua rakyat berhak di negara bagian di mana aku tinggal ini membawa pistolnya di pinggang mereka tanpa izin. Tapi ya itu tadi, syaratnya harus terlihat oleh publik, oleh umum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini memerlukan izin spesial. Nah, kalau kalian punya izin membawa pistol atau senapan ya di badan kalian, kalau kalian mempunyai izin, surat izin itu kalian bisa sembunyikan. Misalkan kalian mau bawa pistol kemana-mana, bawa pistol ya, kalian boleh menyembunyikan pistol kalian di dalam jaket atau di kantong kalian, atau kalian sisipkan di celana kalian. Nah, itu boleh, diperbolehkan juga. Tapi untuk itu kalian harus mempunyai surat izin spesial. Karena kalian menyembunyikan dari mata umum. Nah, itu. Kenapa harus mempunyai izin? Ya, itu peraturan di sini. Peraturan ya peraturan, itu harus kita hormati. Dan biasanya orang yang menyembunyikan pistolnya itu biasanya orang pegawai bank misalkan. Atau pedagang. Kalian punya toko di sini yang setiap harinya megang duit banyak gitu ya. Untuk melindungi diri kalian sendiri, untuk membela diri, kalian boleh membawa pistol. Kalian sembunyikan di balik jaket atau disisipkan di celana atau di kantong. Pistol kecil itu kan bisa kalian masukkan di kantong juga ya. Untuk menjaga diri, untuk melindungi diri Anda sendiri. Nah, itu boleh. Yang disembunyikan, pistol atau senjata api yang kita sembunyikan, yang bisa kita bawa di badan kita dan bisa kita sembunyikan di balik pakaian kita, di balik jaket, itu memerlukan izin. Tapi kalau kalian mau terang-terangan kayak wong gemblung membawa pistol di pinggang kemana-mana bawa pistol, itu tanpa izin. Kalau kalian mau jadi wong gemblung ya sakarepmu. Tapi ya ada juga seperti yang kalian lihat di background screen ini ya, di layar kalian ini ya. Orang ke restoran, ke Starbucks, ke toko, belanja di toko, bawa pistol di pinggangnya, ada banyak di sini. Kadang kalian banyak bisa melihat ke toko-toko, ke Starbucks orang bawa pistol. Nah, apakah mereka itu wong gemblung? Biasanya ya tidak. Mereka itu bukan orang yang mau sok-sokan, tidak, bukan orang seperti itu. Biasanya mereka bawa pistol di pinggang terus ke Starbucks atau belanja itu, mungkin mereka itu baru pulang dari latihan menembak. Latihan menembak di satu tempat gitu ya. Terus pulangnya belum sempat pulang, mereka dengan teman-temannya lapar, terus mau makan di restoran. Jadi ya senjatanya masih di pinggang. Terus kemudian atau mereka mau singgah minum kopi di Starbucks gitu. Ya senjatanya masih di pinggang nggak apa-apa.
karena diperbolehkan. Atau mungkin mereka dengan istri baru pulang latihan nembak gitu. Terus, oh oke, kita mau belanja dulu beli ini, istrinya mau belanja, ya nggak apa-apa. Senjatanya lebih aman kita bawa di badan kita ketimbang senjata itu ditinggal di mobil kita. Kalau ditinggal di mobil kita bisa apa ya, bisa dicuri orang kan. Jadi lebih aman aja kita bawa di badan kita, taruh di pinggang. Yang penting terlihat oleh publik, kan begitu. Nah itu jawabannya seperti itu. Tapi mereka bukan wong gemblung atau sok-sokan, ya enggak lah. Di sini pistol itu biasa, ke orang memiliki pistol itu biasa. Jadi bukan seperti mau bedigasan petentang-petenteng itu enggak, bukan seperti itu gitu. Jadi memang diperbolehkan gitu loh. Menurut hukum, menurut peraturan yang ada di Amerika sini, maksud aku menurut peraturan yang berlaku di negara bagian di mana mereka tinggal itu memperbolehkan rakyatnya untuk berbuat seperti itu. Jadi mereka tidak melanggar hukum, ya bolehlah. Tapi kalau biasanya ya seperti itu, orang yang baru pulang dari latihan nembak, tidak ada orang yang petentang-petenteng bawa pistol kemana-mana, itu nggak ada orang yang begitu ya. Tapi ada juga begini, aku cerita, teman aku mempunyai lahan yang besar, kira-kira 2 hektar gitu. Rumahnya berada di 2 hektar, tapi dia tuh senang mempunyai sapi, dia punya juga kuda. Jadi kalau nganggur itu dia sering ke jalan-jalan ke lahan dia itu ya. Kan lahannya lebar. Jadi dia sekalian latihan naik kuda dan melatih kudanya untuk berolahraga gitu. Nah, tapi dia tuh selalu bawa pistol kalau dia blusak-blusuk ke jalan-jalan di lahan dia itu selalu bawa pistol. Kenapa? Nah, ini dia menarik. Di daerah di mana aku tinggal ini masih banyak hutan-hutan kecil atau tempat terbuka dan banyak sekali binatang buas seperti beruang. Beruang itu masih banyak berkeliaran di sini. Nah, misalkan kalian tiba-tiba melihat beruang di depan kamu atau di belakang gitu, tiba-tiba kita kaget nggak taunya ada beruang di situ. Mau apa? Kan takut kita bisa diserang dengan beruangnya kan. Maka itu teman aku ini kalau walaupun jalan-jalan di tempat dia sendiri itu selalu bawa pistol karena di sekitar di mana dia tinggal itu banyak beruangnya, sering dia ngelihat beruang. Tapi begitu kita melihat beruang itu tidak langsung kita tembak, ya tidaklah. Jadi kalau kita melihat beruang itu biasanya kita kasih peringatan, kita tembakkan pistol kita ke atas, bunyinya kan keras kan. Biasanya beruang itu lebih takut dengan suara yang seperti itu, terus dia lari, tidak akan menyerang kita. Tapi kalau beruangnya mau menyerang kita atau menyerang binatang ternak kita gitu, kalau sudah kita kasih peringatan, dia masih tetap mau menyerang, ya apa boleh buat, kita tembak lah. Ya, kira-kira seperti itu cerita aku tentang senjata api ya. Mungkin terlalu bertele-tele, tapi ya kalau nggak punya waktu matikan, nanti diteruskan kembali. Kalau kalian bosan ya matikan aja. Gampang, gitu aja kok repot. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan kenapa di video ini aku mulai dengan kata-kata seperti wis modar kabeh atau mae saiki wis bongko. Ngerti bongko tak? Aku hanya ingin berbagi tentang bahasa aku sewaktu aku kecil dulu, cara kami berbicara. Ya seperti sekarang yang kalian dengar ini, seperti ini, aku ingin berbagi itu
agar kalian bisa membedakan dengan bahasa bahasa Jawa atau bahasa Indonesia yang ada sekarang ini gitu. Bahasa zaman dulu, zaman aku kecil dulu, bahasa Jawa, bahasa Indonesia tuh sangat sangat sederhana sekali, nggak ada bumbu-bumbu kecap, bumbu apa nggak ada. Seperti apa adanya begitu, kedengarannya sekarang memang kasar ya. Tapi dulu ya kita ya biasa-biasa aja kok, nggak ada eh, nggak nggak merasa kasar atau apa gitu ya. Sekarang ini menurut aku tuh bahasanya terlalu dipolis, terlalu di banyak bumbu-bumbu sehingga menjadi piye toh, macam memakai politically incorrect atau politically correct. Nah, itu piye? Banyak yang nggak ngerti, tapi banyak yang mungkin kalian mengerti, tapi gimana ya? Agar memakai satu bahasa yang santun, yang sopan. Nah, bahasa santun dan sopan itu belum berarti kalian itu santun atau sopan, tidak juga. Itu karena apa ya? Karena tekanan-tekanan dari media, tekanan dari massa, sehingga para pejabat ya, misalkan politically correct, itu adalah gimmick menurut aku atau kemunafikan. Yang paling sempurna itu adalah gimmick atau kemunafikan yang paling sempurna secara politik dan munafik. Nah, seperti dewan atau para pejabat negara dan polisi, mereka itu diminta dan diharapkan harus berbuat atau berlaku politically correct karena tekanan sosial yang membuat banyak orang takut dianggap politically correct atau politically incorrect. Jadi karena tekanan massa, maka mereka itu harus pura-pura sopan, pura-pura santun dengan kata-kata yang enak didengar gitu. Karena harus begitu, kan mereka itu orang-orang politik kan bekerja sebagai di instansi pemerintah, jadi ya harus seperti itu. Seperti politikus sekarang ini, tikus. Mereka ini kalau bicara harus pura-pura, walaupun tidak senang ya. Jadi harus bicaranya pura-pura, dibuat seperti sedemikian rupa agar tidak menyinggung salah satu grup yang ada di media misalkan, atau mereka takut menyinggung dari salah satu etnik atau salah satu bangsa negara gitu. Jadi semuanya pembicaraan mereka itu harus dijaga, diperbaiki. Jadinya ruwet ya seperti sekarang ini. Kalau dulu tuh ya kita bicara apa adanya, tidak seruwet sekarang ini. Kira-kira seperti itulah. Sepertinya aku ini kehilangan waktu. Sewaktu aku hidup di Indonesia dulu dan sekarang ini, di antara itu sepertinya waktunya hilang. Jadi ya nggak tahu lah, bingung seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu aku nonton videonya Pak Bro Hoki yang sedang berkelana keliling dunia ya dengan mobil dari Indonesia plat B. Saat itu dia sedang berada di Suriname dan sedang ngobrol-ngobrol dengan salah satu ustadz. Bahasanya ustadz itu sama dengan bahasa aku ini. Nah, coba kalian tonton, inilah video klipnya. Orang Suriname ini sangat menarik sekali. Kalau kalian ingin melihat videonya, linknya ada di bawah di deskripsi video ini. Nah, ini menariknya begini. Sewaktu ditanya, mereka itu asal-usulnya dari mana? Mereka tidak tahu, mereka hanya menjawab, mereka tahu orang Jawa dari Indonesia. Mereka bisa bahasa Jawa tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, mereka ini tidak mau menjawab atau pura-pura bodoh, aku juga tidak tahu. Karena ya orang Indonesia kan sering tanya, oh kamu aslinya mana, Jawanya di mana, agamanya apa.
Nah, itulah yang bikin aku berpikir mereka ini benar-benar tidak tahu atau memang begitulah cara mereka secara halus menolak untuk memilih tidak mau menjawab pertanyaannya. Nah, itu memang bukan urusan kita ya, bukan urusan kamu, aku asalnya dari mana, agama aku apa itu ya. Jadi aku tidak tahu, menurut aku ini sangat menarik sekali. Oke, aku ingin menjelaskan juga yang mana video ini aku tidak ingin menghakimi seseorang atau bukan karena benar atau salahnya atau menyalahkan orang. Aku tidak mempunyai maksud untuk menyinggung perasaan orang lain atau menyalahkan orang lain, dan lagi aku juga tidak pro sana pro sini. Aku tidak mempunyai maksud seperti itu. Aku hanya ingin menayangkan apa adanya ini loh, data-data yang aku dapat seperti ini. Nah, terus aku biarkan kalian sendiri yang menaruh prasangka atau berimajinasi. Kira-kira seperti itulah. Tapi aku sendiri tidak mempunyai maksud untuk menyalahkan sana sini atau pro sana pro sini, itu aku nggak ada. Aku hanya mau bikin konten. Hanya mau bikin konten untuk YouTube. Aku tidak mempunyai maksud untuk menyalahkan sana, menyalahkan sini, atau menghakimi seseorang. Nggak ada, aku nggak punya maksud seperti itu. Aku hanya mau bikin konten saja. Jadi, ya, aku di sini hanya menyajikan data-data yang sudah ada di luar sana. Dan sisanya, aku silahkan kalian untuk berimajinasi. Biarkan, jangan dikekang, biar morat-marit, biar menjadi chaos. Seperti planet kita ini kan kelihatannya morat-marit, chaos semua kan, planet sana, planet sini, dan bintang bertaburan di angkasa. Kelihatannya morat-marit seperti itu. Kelihatannya chaos, tapi ternyata tersusun rapi dan tidak tabrakan. Nah, itu dia. See you. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.